teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kofifah Sanianjari dengan NIM 24520000174 dari kelas 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Gebi Adelistia MPD. Pada video ini aku akan menceritakan dan menyampaikan beberapa nilai moral yang terkandung dalam sebuah cerita anak yang berjudul Buku yang aku baca berjudul Kancil Dikalahkan oleh Siput, terdapat dalam kumpulan dongeng Si Kancil. Cerita ini merupakan salah satu cerita Si Kancil yang terkenal cerdik. Namun pada cerita kali ini Si Kancil justru mengalami kekalahan ketika lomba melawan seekor siput. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan dapat membawa kekalahan dan kerjasama dapat membawa keberhasilan. Cerita ini dimulai di sebuah pedesaan yang memiliki sawah yang hijau dan sebuah parit yang panjang. Di dalam parit yang panjang hiduplah sekelompok siput yang hidup rukun dan tolong menolong. Setiap hari para siput mencari makan dan saling membantu satu sama lain. Suatu hari datanglah si Kancil. Seperti biasa, Kancil dengan sikapnya yang sangat sombong karena merasa dirinya yang paling pintar dan paling cepat. Si Kancil mengejek siput karena jalannya yang lambat. Namun siput tidak marah. Justru siput menantang Kancil untuk berlomba lari. Si Kancil pun merasa sangat yakin akan menang karena siput adalah hewan yang lambat. Pada akhirnya mereka bersepakat untuk berlomba pada keesokan harinya. Pada malam hari, siput memikirkan cara bagaimana menaklukkan si Kancil. Lalu siput meminta bantuan kepada teman-temannya. Keesokan paginya, siput-siput sudah berjejer di sepanjang parit. Ketika perlombaan dimulai, si Kancil berlari di atas pematang sawah, sedangkan siput berlari di dalam parit. Ketika perlombaan dimulai, si Kancil berulang kali memanggil siput untuk memastikan di mana posisinya. Namun, setiap kali si Kancil memanggil, selalu ada siput yang berada di depannya dan menjawab panggilannya. Hal ini membuat si Kancil terkejut karena ia merasa siput berada lebih jauh di depannya. Si Kancil pun terus berlari dan terus menambah kecepatannya dalam berlari hingga akhirnya dia kelelahan dan menyerah. Pada akhirnya si Kancil kalah dalam perlombaan kali ini karena ia tidak mengetahui bahwa siput bekerja sama untuk mengelabuinya. Nah, selanjutnya nilai moral pada cerita Kancil Dikalahkan oleh Siput. Yang pertama, kita tidak boleh sombong terhadap orang lain. Dalam cerita, si Kancil merasa dirinya yang paling pintar dan paling cepat. Ia bahkan meremehkan karena berjalannya yang lambat. Karena kesombongannya, Kancil jadi meremehkan orang lain dan akhirnya dia kalah. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus tetap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Yang kedua, kerjasama dapat membantu menyelesaikan masalah. Nah, di sini siput tidak sendirian dalam mengalahkan si Kancil, tapi dia bekerja sama dengan teman-temannya dan mereka berjejer di sepanjang parit untuk dapat mengecoh si Kancil. Karena bekerja sama dengan kompak, akhirnya siput-siput berhasil mengalahkan si Kancil. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa pekerjaan yang sulit jika dilakukan secara bersama-sama akan lebih mudah. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh meremehkan kemampuan hanya karena kita melihat kekurangannya. Dalam cerita ini, Kancil menganggap siput lemah karena berjalannya yang lambat. Namun ternyata siput memiliki kecerdikan dan strategi yang baik, akhirnya Kancil kalah. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, itu dia nilai-nilai moral yang terdapat dalam cerita Kancil yang dikalahkan oleh siput. Dalam membaca cerita yang berjudul Kancil yang Dikalahkan oleh Siput ini, aku menggunakan strategi membaca skimming. Strategi membaca skimming adalah membaca secara cepat untuk memahami gambaran umum atau inti cerita. Aku menggunakan strategi ini dengan cara membaca setiap bagian cerita untuk menemukan
tokoh, alur cerita, masalah yang terjadi, dan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Dengan strategi skimming ini, aku dapat memahami isi cerita dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi, itu dia cerita Kancil yang dikalahkan oleh Siput dari buku kumpulan dongeng Si Kancil karya MB Rahimsyah AL. Menurut aku, cerita ini sangat cocok dibaca oleh anak-anak karena selain menghibur, cerita ini juga mengandung banyak pelajaran yang baik. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan menambah semangat membaca teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.